Hai, nama saya Febita Fiandari Saputri. Hari ini saya akan memaparkan tentang pandangan saya terhadap wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sejak wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bergulir di tengah masyarakat, terdapat berbagai pandangan yang menimbulkan sebuah pertanyaan. Jadi, perlu nggak sih amandemen Undang-Undang Dasar ini? Nah, para pemegang kekuasaan mengklaim bahwa mereka perlu melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengakomodasi kepentingan rakyat dengan lebih maksimal, terlebih untuk menyesuaikan konstitusi Indonesia dengan perkembangan zaman ini. Di sisi lain, sebagian besar rakyat yang haknya akan diperjuangkan oleh para pemegang kekuasaan justru menunjukkan bahwa amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 tidak perlu dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang ditampilkan dalam hasil beberapa survei terkait dengan amandemen kelima UUD 1945. Hasil survei Saiful Mujahid Research dan Consulting menunjukkan bahwa 78% rakyat Indonesia tidak menginginkan adanya amandemen. Hal yang senada juga ditampilkan oleh hasil survei indikator yang menunjukkan 69% dari kelompok elit dan 55% responden publik yang menyatakan bahwa belum saatnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, apakah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar perlu untuk dilakukan pemerintah? Nah, bagaimana cara memastikan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat? Dari pembukaan sidang tahunan MPR, DPR RI yang dibacakan oleh Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, pada tanggal 16 Agustus 2021 terdapat pernyataan bahwa perubahan secara terbatas terhadap UUD 1945 perlu guna menambahkan wewenang MPR untuk menetapkan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Nah, kata Bambang Susatyo, PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam menyusun sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang, dan rencana pembangunan jangka menengah yang bersifat teknokratis. Sejumlah politikus dan akademikus yang tergabung dalam Ikatan Alumni Universitas Indonesia menyatakan penolakannya terhadap wacana amandemen UUD 1945 di forum diskusi Salemba Iluni UI ke-61. Adapun berbagai alasan yang melatar belakangi penolakan tersebut adalah anggapan bahwa amandemen UUD 1945 belum mendesak dan membutuhkan evaluasi serta kajian yang lengkap atas hasil perubahan sebelumnya. Berbagai pandangan masyarakat tersebut telah menunjukkan bahwa agenda lanjutan yang diangkat oleh pihak berwenang masih belum mengakomodasi kepentingan mayoritas rakyat Indonesia. Padahal, mengamandemen konstitusi merupakan tindakan yang penting guna memastikan UUD 1945 dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Dunia yang begitu dinamis, terlebih dengan perkembangan teknologi dan pola interaksi antar masyarakat, mengakibatkan Indonesia memerlukan dasar aturan terkini untuk menjamin keharmonisan bangsa dan negara. Berkaca pada negara lain, mengamandemen konstitusi merupakan tindakan yang tabu, akan tetapi sebaiknya tidak terburu-buru. Oleh karena itu, guna memastikan amandemen dapat memenuhi kebutuhan rakyat, para pemegang kekuasaan harus merangkul para peneliti untuk mengevaluasi amandemen keempat UUD 1945 dan mengkaji berbagai permasalahan bangsa ini yang dapat diakomodasi oleh amandemen keempat UUD 45. Selanjutnya, pemerintah juga harus mendengar masukan-masukan dari masyarakat, khususnya melalui organisasi masyarakat sipil yang berasal dari berbagai bidang untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. Kesempatan tersebut juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk bagi hasil kajian mengetahui respon masyarakat tentang agenda apa saja yang akan menjadi pembahasan dalam amandemen kelima UUD 1945. Tindakan terpenting adalah melakukan sosialisasi untuk memastikan tidak ada isu-isu miring yang berkembang di tengah masyarakat, apalagi isu yang dapat memicu ketidakstabilan publik. Dengan demikian, amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat Indonesia dengan maksimal. Nah, lalu menurut saya sendiri, amandemen UUD 1945 yang potensial akan memiliki dampak yang sangat signifikan, baik secara positif maupun negatif di pemerintahan dan masyarakat. Pertama, di dampak positifnya, yaitu penguatan demokrasi. Amandemen dapat meningkatkan partisipasi politik dan representasi warga negara, memperkuat institusi demokratis, dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih kuat dalam konstitusi. Lalu, penyesuaian dengan perkembangan zaman tentunya. Amandemen yang mengakomodasi perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi seiring waktu memungkinkan pemerintah untuk menanggapi tantangan dan kebutuhan masyarakat yang lebih efektif. Lalu yang ketiga adalah penguatan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia termasuk hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang sehat. Jadi amandemen yang
diperlukan dapat memperkuat perlindungan tersebut. Dan juga dampak negatifnya yang tidak akan luput, yaitu 1. Ketidakpastian hukum. Proses amandemen yang sering bisa menyebabkan ketidakpastian hukum karena perubahan-perubahan konstitusi dapat membingungkan masyarakat dan pelaku bisnis tentang aturan-aturan yang berlaku. Lalu ada potensi konflik politik. Proses amandemen yang kontroversial dapat memicu konflik politik dan pembelaan di masyarakat. Pertama, jika ada perbedaan pendapat yang tajam tentang isi amandemen dan cara pelaksanaannya. Lalu yang terakhir adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Amandemen yang tidak diawasi dengan baik bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik atau kekuasaan yang lebih besar, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mempertimbangkan dampak ini secara seksama dan memastikan bahwa proses amandemen dilakukan dengan transparan, partisipatif, dan memperhatikan kepentingan seluruh rakyat.